Daya tarik dari pendekatan prototipe adalah evaluasi ketatnya yang mengungkap kemungkinan masalah sebelum pengembangan sebenarnya dimulai. Model prototipe sangatlah ideal saat kamu akan membangun perangkat lunak dengan banyak hal yang tidak diketahui, misalnya platform online dengan interaksi pengguna yang cukup intens. Dengan model prototipe, kamu dapat mengetahui apa yang paling cocok untuk pengguna dan mengurangi risiko saat pengembangan produk yang sebenarnya. Yang kelima adalah Rapid Application Development atau metodologi RAD. Metodologi ini diperkenalkan pada tahun 1991 dan menjadi dasar dari kerangka kerja iteratif modern. Metodologi ini berfokus dalam mendapatkan produk yang dibangun dalam kerangka waktu yang jauh lebih singkat tanpa mengorbankan kualitas. Metodologi ini meliputi kerangka kerja 4 langkah yang mempertahankan persyaratan proyek, pembuatan prototipe, pengujian, dan implementasi. Tidak seperti model linear, RAD menekankan pembuatan prototipe dengan persyaratan yang diberikan dan mengujinya dengan pengguna. Ini dilakukan melalui berbagai iterasi sampai pengguna puas dengan hasilnya. Pengujian prototipe yang ketat menghasilkan umpan balik yang berguna dan berkualitas yang dapat membantu menghilangkan sebagian besar risiko produk saat pengembangan. Menggunakan RAD dapat mengarahkan kita kepada peluang yang lebih tinggi dalam merilis produk yang sukses dalam waktu yang ditentukan. RAD sering menggunakan alat pengembangan yang dapat mengotomasi dan menyederhanakan proses pengembangan. Kamu akan mendapatkan hasil terbaik dari Rapid Application Development jika kamu memiliki tim pengembang dan pelanggan yang berpengalaman yang sama-sama terlibat dalam proyek. Dalam metodologi ini, komunikasi adalah kunci untuk mewujudkan proyek. Kamu juga perlu berinvestasi dalam alat RAD seperti aplikasi low-code atau no-code seperti Webflow atau Wix untuk mempercepat pengembangan. Metodologi keenam adalah Dynamic Systems Methodology atau model sistem dinamis yang mewarisi banyak prinsipnya dari kerangka metodologi RAD. Metodologi yang disempurnakan ini ditujukan untuk pengiriman yang cepat dan menyelaraskan tujuan proyek dengan kebutuhan bisnis. Ada 4 fase iteratif di sini: studi kelayakan dan bisnis, model fungsional, desain dan pembangunan, dan juga implementasi. Sepanjang proses metodologi ini, pengguna sangatlah terlibat dalam memberikan feedback. Maka dari itu, implementasi metode ini dapat mengurangi resiko menyimpangnya tim dari tujuan dan persyaratan proyek. Model sistem dinamis juga menampilkan dokumentasi terperinci, tidak seperti sebagian besar kerangka kerja Agile. Di sini, dokumentasi terperinci dapat dibuat dikarenakan waktu yang lebih banyak disediakan dibandingkan metodologi-metodologi lain. Menggunakan model sistem dinamis tidak cocok untuk organisasi kecil. Metode ini lebih cocok untuk organisasi besar yang dibebani oleh birokrasi. Nah, metode ini memecah proses yang kaku menjadi bagian-bagian berulang yang lebih kecil dan merampingkan komunikasi antara tim yang berbeda. Yang ketujuh adalah Feature Driven Development atau FDD. FDD adalah metodologi pengembangan perangkat lunak berdasarkan prinsip Agile. Tujuan dari FDD sederhana, yaitu untuk mencegah kebingungan yang mengarah pada pengerjaan ulang yang mahal. Apa yang dilakukan metodologi ini adalah memecah aktivitas pengembangan menjadi daftar fitur-fitur yang perlu dikembangkan. Untuk setiap fitur, pengembang melakukan iterasi perencanaan, perancangan, dan pembangunan. Biasanya sebuah fitur membutuhkan waktu tidak lebih dari 2 minggu untuk diselesaikan. Implementasi FDD membuahkan hasil yang cepat untuk setiap aktivitas yang terdaftar sebagai fitur. Pengembangan berbasis fitur atau FDD paling cocok diimplementasikan untuk tim yang besar dan mengerjakan proyek yang kompleks. FDD baik digunakan dengan kerangka kerja berulang, tetapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Idealnya, kamu perlu memiliki pengembang utama yang kompeten yang bertanggung jawab atas fitur-fitur yang telah dibagi. Yang terakhir, kita akan membahas Scrum. Scrum bisa dibilang sebagai salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling fleksibel yang ada saat ini. Scrum Master bertindak sebagai fasilitator dan memastikan bahwa anggota tim terbiasa dengan proses Scrum. Pemilik produk atau product owner menerima masukan dari klien dan memastikan bahwa tim berada di jalur yang benar dalam memenuhi persyaratan klien.
Tim development di sini bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan. Apa yang membuat Scrum menjadi metodologi yang ideal dalam lingkungan yang serba cepat adalah bagaimana tugas dijalankan dalam sprint. Setiap sprint membutuhkan waktu hingga 4 minggu. Eksekusi yang cepat memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah, memperkenalkan solusi, menguji, dan mengumpulkan umpan balik atau feedback dalam waktu yang singkat. Scrum adalah metodologi yang tepat jika kamu memiliki proyek dengan persyaratan yang tidak begitu jelas, tetapi perlu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan sering terjadi. Misalnya, kamu perlu membuat MVP atau Minimal Viable Product atau produk yang mempunyai kegunaan minimal dengan cepat dan mengujinya di antara pengguna. Ingatlah bahwa Scrum hanya efektif jika kamu memiliki tim yang berkomitmen penuh dan berpengalaman.